Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Ramadan, prodi Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Humaniora, kelompok 13. Di sini saya akan menjelaskan menyampaikan. Di sini saya akan menyampaikan resuman PBAK fakultas yang dilaksanakan pada hari kemarin, pada hari Kamis tanggal 2 bulan September tahun 2021. Langsung saja kita ke materi yang pertama yang disampaikan oleh Dr. Halimi, Magister Pendidikan. Beliau adalah wakil dekan bidang akademik dan beliau menyampaikan tentang sistem pendidikan di perguruan tinggi. Yang pertama adalah beliau menyampaikan bahwa SKS atau sistem kredit semester yang akan ditempuh oleh mahasiswa adalah 8 semester atau 150 sampai 160 SKS. Satu mata kuliah sama dengan 2, 3 atau 6 SKS. Dan 2 SKS itu kurang lebih 60 menit. Sedangkan skripsi itu membutuhkan 3 matkul atau 6 SKS. Lalu beliau juga menyampaikan IPK untuk setiap mahasiswa paling kecil itu adalah C. Di bawah C maka dinyatakan mata kuliahnya tidak lulus. C itu adalah nilai paling kecil untuk memenuhi kriteria agar bisa lulus mata kuliahnya. Lalu beliau juga menyampaikan bahwa praktek kerja lapangan atau PKL dilaksanakan pada semester 7. Akan tetapi sebelum kita PKL, kita harus mengambil mata kuliah profesi pada semester 5 dan harus lulus juga itu. Kalau nggak lulus kita nggak bakal bisa PKL. Dan beliau juga menyampaikan tentang skripsi atau tugas akhir. Jadi skripsi ini tuh adalah karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa program sarjana berdasarkan hasil penelitian, kajian teks, ataupun kegiatan perpustakaan ataupun lain-lainnya sebagai syarat menyandang gelar sarjana. Ya, semoga kita semua mahasiswa baru cepat-cepat dapat gelar sarjana ya. Amin amin amin. Lalu materi yang kedua yang disampaikan oleh Dr. Muasomah, MSI MPD, wakil dekan bidang AOPK. Beliau menyampaikan tentang sistem pengelolaan pembiayaan perkuliahan. Yang pertama adalah yang beliau sampaikan yaitu fasilitas yang bisa digunakan di Fakultas Humaniora. Yang pertama adalah ruang kuliah, yang kedua perpustakaan, yang ketiga ruang SAC, yang keempat home theater, yang kelima auditorium, yang keenam lab bahasa, yang ketujuh galeri seni, yang kedelapan galeri kaligrafi, dan yang kesembilan meeting room. Lalu beliau juga menyampaikan UKT dengan SPP itu berbeda. Apa sih bedanya? Kalau SPP itu mau orang yang mampu ataupun yang tidak mampu itu sama semua bayarannya. Beda sama UKT. Kalau UKT itu memberi keringanan bagi orang-orang yang kurang mampu. Lalu di sini juga beliau menjelaskan bahwa banding UKT itu dilaksanakan setiap 1 semester sebelum dilakukan registrasi ke semester berikutnya. Selain itu juga untuk para mahasiswa bisa mendapatkan beasiswa yang diakses melewati jalur prestasi, LPDP, LZAWA ataupun lembaga-lembaga lainnya. Ya, lanjut nih, kita ke materi yang ketiga, yaitu materi yang disampaikan oleh Dr. Galuh Nur Rohmah, MPD MED. Beliau adalah wakil dekan bidang kemahasiswaan dan kerjasama. Beliau menyampaikan tentang sistem pembinaan mahasiswa dan alumni. Yang pertama adalah hak mahasiswa. Hak mahasiswa adalah yang pertama memperoleh pendidikan, bimbingan, dan pengarahan. Lalu yang kedua adalah memperoleh penghargaan atas prestasi yang didapat. Yang ketiga adalah menggunakan atau mengembangkan kebebasan akademik secara bertanggung jawab. Lalu yang keempat adalah memanfaatkan sarana dan prasarana sesuai ketentuan. Lalu yang kelima adalah memperoleh pelayanan di bidang akademik, administrasi, dan kemahasiswaan.
Yang keenam, menyampaikan aspirasi secara santun, profesional, dan bertanggung jawab. Lalu beliau juga menyampaikan tentang kewajiban-kewajiban mahasiswa, yaitu yang pertama adalah memenuhi kewajiban finansial sesuai ketentuan. Yang kedua adalah menjaga pergaulan dengan lawan jenis. Tuh, menjaga pergaulan dengan lawan jenis. Ya. Lalu yang ketiga adalah mendukung terwujudnya bilingual university dan world class university, anjay. Lalu yang keempat adalah menjaga kewibawaan dan nama baik alma mater. Yang kelima adalah meningkatkan kemandirian dan profesionalitas. Yang keenam adalah menghormati sesama mahasiswa dan bersikap sopan terhadap pemimpin, dosen, dan karyawan. Lalu yang ketujuh adalah menjunjung tinggi dan mengamalkan ajaran agama Islam. Yang kedelapan adalah menjaga sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus. Itu kewajiban dan hak-hak bagi setiap mahasiswa. Lalu di sini beliau juga menyampaikan tentang SKKM atau Surat Kredit Kegiatan Mahasiswa. Apa sih SKKM itu? SKKM adalah semua kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa baik bersifat akademik maupun non-akademik, diakui dengan pemberian bobot tertentu. SKKM digunakan sebagai syarat ujian komprehensif dan syarat SKKM adalah 250 kredit. Dan di sini beliau juga menyampaikan tentang strategi umum pembinaan dan pengembangan. Yang pertama adalah sinergis, yang kedua bertahap dan berkesinambungan, yang ketiga demokratis, yang keempat koordinasi dan kolaboratif, dan yang terakhir atau yang kelima adalah terprogram ya. Lalu selanjutnya beliau menyampaikan komunitas bakat dan minat. Apa saja sih komunitas bakat dan minat itu yang bisa diikuti oleh setiap mahasiswa untuk mengembangkan bakatnya? Yang pertama adalah komunitas peneliti, yang kedua kaligrafi, yang ketiga komunitas debat, yang keempat komunitas penulisan kreatif, yang kelima komunitas karawitan, yang ketujuh komunitas tari, yang kedelapan komunitas film, yang kesembilan komunitas jurnalistik, dan yang terakhir adalah Al-Jalalain. Lalu beliau juga menyampaikan program-program pembinaan dan pengembangan. Yang pertama adalah peningkatan spiritualitas dan keluhuran akhlak. Lalu yang kedua adalah pengembangan penalaran dan keilmuan. Yang ketiga adalah pengembangan potensi, minat dan bakat. Yang keempat adalah pengembangan profesionalisme, dan yang terakhir adalah pengabdian masyarakat. Ya, kita lanjut. Kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu adalah materi yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Asnan Fanani, SEMM. Beliau adalah staf bagian administrasi, akademik, dan kemahasiswaan. Beliau menyampaikan tentang sistem administrasi umum di perguruan tinggi. Yang pertama beliau sampaikan adalah pada prinsipnya layanan administrasi humaniora itu terdiri dari layanan administrasi akademik, yaitu yang pertama adalah layanan ujian proposal skripsi, yang kedua adalah layanan ujian skripsi, yang ketiga adalah layanan ujian komprehensif, yang keempat adalah layanan distribusi, yang kelima adalah layanan PKL, yang keenam adalah layanan kegiatan yudisium, yang ketujuh adalah layanan bebas tanggungan atau wisuda. Ya mungkin anak-anak maba nih udah pada nggak sabar nih ya buat wisuda ya sama saya juga ya kan, pengen cepat-cepat lulus be ini. Ya sabar insyaallah lulus semua, amin ya, amin alhamdulillah Allah, amin, bismillah. Lalu kita lanjut ke materi yang kelima, yaitu yang disampaikan oleh Dr. Abdul Basit SSMPD. Ya beliau menyampaikan ini di Zoom. Ya alhamdulillah saya ikut Zoom kemarin, alhamdulillah saya tidak bolos ya, alhamdulillah. Lalu yang beliau sampaikan adalah yang pertama, masa studi mahasiswa paling cepatnya adalah 8 semester atau 4 tahun, dan paling lambatnya adalah 14 semester atau 7 tahun. Tidak boleh lebih dari 14 semester. Lalu beliau menyampaikan bahwa kurikulum anak BSA adalah kurikulum kampus merdeka. Lalu untuk gelar sarjana yang diberikan oleh BSA ini buat anak-anak BSA yang udah lulus adalah SHUM, Sarjana Humaniora.
dan beliau juga menyampaikan akreditasi ya. Anak BSA ini jurusan BSA ini tuh udah akreditasi A selama 3 kali, dan insya Allah tahun depan katanya mau jadi akreditasi unggul, atau ibarat kata kalau di game-game itu S, pakatnya S ya. Bismillah aja ya kan. Lalu selanjutnya adalah beliau menyampaikan bahwa di BSA itu, di sastra Arab itu, jumlah dosennya itu adalah 32 dosen. Ada yang dari lulusan perguruan tinggi dalam negeri, ada juga yang dari luar negeri. Dan kita juga anak BSA mempunyai tenaga kependidikan berjumlah 18 orang. Dan juga beliau menyampaikan bahwa setiap mahasiswa BSA itu memiliki beban 150 SKS. Semester 1 22 SKS, semester 2 22 juga, semester 3 21, ya kurang satu doang. Semester 4 21 juga, semester 5 22, nambah satu lagi. Semester 6 22 juga, semester 7 14. Tuh kurang banyak kan udah. Semester 7 cuma 14, dan semester 8 cuma 6. Karena katanya semester 8 itu kita fokus sama skripsi ya. Ya mungkin itu saja ya, udah 11 menit tuh, seharusnya kan 10 menit doang ya. Mungkin saya yang mau saya sampaikan, maaf kalau kurang jelas atau kurang lengkap ya kan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.